Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas terkait dari pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dari eh, konsep dari HTTP. Ya. Jadi, tidak hanya itu, nanti mungkin ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan yang berkaitan dengan terkait dari materi ini. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat komponen dari sistem web itu biasanya ada yang sebagai web client ya, atau bisa kita dikenal sebagai bagaimana sih klien untuk bisa mengakses sebuah nama domain ya. Tidak hanya itu, biasanya komponen sistem web itu pasti ada yang namanya uh, keamanannya atau bisa dikenal sebagai firewallnya. Kemudian tidak hanya itu, web servernya ya. Jadi harus ada servernya di mana, apakah server itu berbasis server yang berbasis Apache atau berbasis Netscape atau berbasis IIS ya. Tidak hanya itu, untuk web application-nya mungkin bisa saja menggunakan plugin-plugin tertentu, bisa menggunakan Perl atau C++ atau bisa menggunakan JSP ya. Jadi banyak sih uh, aplikasi web yang digunakan untuk penerapan sistem web ini. Tidak hanya itu, kemudian bagaimana sih terkait dengan database-nya, SQL database-nya. Apakah dia menggunakan ADO atau dia menggunakan ADBC atau dia menggunakan database yang bisa digunakan secara free atau gratis ya. Nah, untuk web itu biasanya kita bisa menggunakan atau untuk membuatnya itu bisa menggunakan HTML, JavaScript atau VBScript ya, tergantung dari proses sistem yang akan kita buat. Nah, kalau kita lihat dari komponen atau sistem web ini, dia terdiri dari web client, kemudian ada web server, kemudian ada web application-nya dan ada database-nya. Jadi untuk web client dia berfungsi sebagai meminta layanan ke web server. Nah, artinya di sini web server berfungsi sebagai memberi layanan ke klien ya, jika membutuhkan uh, hak akses atau ingin mengakses sebuah website ya. Tidak hanya itu, jadi nanti membutuhkan aplikasi permintaan, kemudian nanti akan diteruskan ke untuk diproses. Jadi nanti setelah itu nanti web application membutuhkan database untuk mengambil data, maka akan meneruskan permintaan ke database. Begitu hasil nanti akan menghasilkan sebuah hasil yang diminta oleh si klien tersebut. Nah, biasanya untuk web application dan database itu membuat web menjadi dinamis sesuai dengan permintaan klien ya. Jadi kalau misalnya saudara ingin membangun sebuah web atau perancangan web, nah itu bangunlah untuk interface-nya semenarik mungkin ya. Kita lihat dari web server dengan web application. Nah, kalau untuk web application dia lebih mengacu kepada menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya misalnya bisa menggunakan ASP atau PHP atau bisa Java ya, atau bisa menggunakan bahasa Perl atau bahasa C. Ya. Sedangkan untuk web servernya dia lebih mengacu kepada permintaan klien dan meneruskan ke aplikasi ya. Nah, contohnya misalnya di sini adalah Apache ya, HTTPD-nya ya, jadi tergantung ya. Jadi kalau kita lihat web application itu tidak bisa berjalan tanpa adanya web server. Begitu juga sebaliknya, web server tidak bisa bekerja tanpa adanya application. Jadi dia merupakan saling ketergantungan antara satu sama lainnya. Ya. Nah, ini merupakan gambaran atau contohnya kita lihat mapping sebuah URL pada situs web. Misalnya, ini kalau kita lihat misalnya 10.0.0 backslash katalognya backslash display.asp. Ya, jadi di sini sangat jelas penjelasannya. Ya, HTTP itu merupakan gambaran sebuah domain firewall, kemudian 10.00.1 atau katalognya itu merupakan gambaran dari sebuah server maksud saya, atau misalnya google.com ya, nah, itu merupakan masih dikategorikan sebagai server. Nah, nanti aplikasinya berupa apa itu tergantung nanti yang digunakan, misalnya bisa ASP, bisa PHP, bisa HTML ya. Kemudian nanti biasanya kalau pada digit ini produk sama dengan ini dia mengacu kepada ke database ya.
Ini merupakan gambaran dari URL ya. URL ini merupakan Universal Resource Locator ya. Jadi kalau kita lihat untuk URL ini tergantung dari konten statiknya ya. Jadi bisa bermacam-macam kita melakukan ya. Bisa melalui index.html-nya ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Nah, kemudian kita masuk ke SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ini merupakan email, biasanya email ya, yang ditransmisikan melalui jaringan dari satu user ke user yang lainnya. Mungkin bisa saja berupa teks atau gambar ya, atau mungkin biasanya ini untuk trafiknya itu sebesar 75% ya, untuk ininya trafik dari jaringannya. Kemudian bagaimana sih proses pengirimnya? Nah, pertama tentu kita harus menulis sebuah email dulu ya, seperti biasa. Apakah itu menggunakan Outlook, Eudora atau Gmail ya, atau tergantung ya kebutuhan. Nanti silakan ya, atau menggunakan software yang lain yang kemudian kita sebut sebagai MUA, Mail User Agent-nya. Apa sih user agent-nya? Nanti dari user agent itu akan diteruskan ke SMTP-nya server ya. Biasanya itu yang berkoneksikan pada port 25 ya, atau kita sebut dengan MTA, Mail Transfer Agent ya. Jadi ada yang MUA, Mail User Agent, ada yang dikenal sebagai MTA, Mail Transfer Agent. Nah, nanti MTA ini akan mencari server tujuan dari alamat email tersebut ya. Dia menggunakan pencarian lookup database DNS atau domain name system ya. Kemudian setelah itu nanti dari hasil tersebut maka nanti My Transfer Agent akan berkomunikasi dengan My Transfer Agent ke destination tujuan dengan menggunakan protokol SMTP ya. Jadi nanti agar data tersebut bisa disimpan atau tersampaikan pada si penerimanya ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Jadi seolah-olah atau sewaktu-waktu si penerima dia menggunakan protokol POP3 atau Post Office Protocol, atau bisa saja dia menggunakan IMAP ya, Internet Message Access Protocol. Ya. Jadi ini merupakan gambaran dari protokol MTP ya. Jadi My Transfer Agent ini yang merupakan jadi ada si, bisa dikatakan ada si pengirimnya atau si sendernya dan ada juga si penerimanya. Nah, kemudian dengan kedua syarat dia harus memenuhi ada menggunakan transfernya atau metode pengirimannya ya. Nah, ini kalau kita lihat ini SMTP, Simple Network Management Protocol. Nah, untuk Simple Network Management Protocol dia merupakan protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna dalam memantau dan mengatur jaringan komputer secara sistematis dari jarak jauh yang berada dalam satu pusat kontrol ya. Nah, kita lihat. Jadi ini biasanya dia bekerja pada protokol UDP pada port 161 ya, untuk SMTP. Ini merupakan gambaran struktur dari SMTP ya, simple networknya. Ada si ini, ada si user ya. Kalau kita lihat jenis SMTP, yang pertama adalah Network Management Station ya, di mana dia berfungsi untuk penyimpanan atau penyimpanan untuk pengumpulan data dalam melakukan analisis data pada sebuah manajemen jaringan ya. Kemudian tidak hanya itu, biasanya untuk komponen atau peralatan yang dimiliki oleh SMTP itu biasanya adalah Cisco router atau Linux server ya. Kemudian untuk pencatatan trafiknya dia menggunakan multi router traffic grabber ya, atau bisa dikenal dengan MRTG ya. Ini merupakan trafik dari MRTG yang digunakan pada protokol SMTP ya.
Jadi mungkin bisa kita lihat ya grafiknya seperti apa. Nah, ada yang kenal dengan telnet atau telecommunication network ya. Nah, kalau kita lihat untuk pengertian dari telnet sendiri, telnet ini dia merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi komputer dari jarak jauh. Dia menggunakan mode teks ya. Kemudian tidak hanya itu, prinsip kerja dari TCP ini dia sebagai protokol transport untuk mengirimkan informasi dari keyboard pada user menuju remote host yang ditujunya dan menampilkan informasi dari remote host ke workstation pada user. Nah ya, biasanya pada telnet ini dia terdapat dua komponen. Yang pertama adalah telnet untuk klien, ya. Ini biasanya dijalankan pada workstation atau user. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai telnet server, ya. Ini biasanya yang dijalankan pada si host, ya. Kalau kita lihat prinsip kerja dari telnet sendiri, eh, biasanya user akan mengetikkan suatu karakter pada keyboard. Oh, kemudian karakter itu diterima oleh komponen telnet pada server. Ya, kemudian mengirimkan sistem operasi yang menjalankan telnet ini tersebut. Jadi tidak hanya itu, jadi proses yang dihasilkannya adalah dalam bentuk perintah yang diketikkan pada keyboard pada telnet server tadi, ya, yang dikirim ke telnet client. Ya, selanjutnya nanti telnet client itu akan menyampaikan hasil yang diterima dari telnet server pada display workstation-nya. Ya. Nah, kita lihat ini merupakan gambaran mekanisme dari telnet. Ada terminal, ya, ada konektornya jelas, ya, kliennya, kemudian ada TCP/IP-nya mungkin, kemudian ada virtual terminalnya, ya. Jadi biasanya dia pasti ketika saudara ingin melakukan remote sebuah server, maka ya saudara bisa memasukkan telnet, kemudian IP-nya berapa, atau telnet atau user telnet pada si servernya apa. Nanti saudara masukkan login dan passwordnya, ya, yang telah di create, ya. Nah, kemudian yang kita kenal adalah FTP, File Transfer Protocol. Nah, FTP ini dia digunakan untuk melakukan pengiriman file, ya. Biasanya FTP ini dia merupakan transport TCP, ya, yang memberikan garansi pengiriman kepada user untuk mengakses file atau direktori secara interaktif, ya. Jadi mungkin bisa saja melihat daftar file pada direktori remote dan atau lokal. Kemudian bisa saja menghapus atau mengganti nama file, ya. Atau bisa saja si user melakukan remote host ke lokal. Arti kata di sini dia untuk mendownload file misalnya, atau dia bisa saja untuk mengupload file, ya. Tergantung dari kebutuhan si usernya. Nah, ini merupakan gambaran dari mekanisme FTP, ya, di mana ada FTP client dan ada FTP server yang melalui komunikasi pada sebuah jaringan dengan alamat atau IP yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya berarti FTP, silakan buka FTP open hostname-nya. Jadi ada nama hostname-nya. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan TFTP, ya, atau Trivial File Transfer Protocol. Nah, biasanya ini merupakan transfer antar dua host tanpa diperlukannya autentifikasi, artinya tanpa diperlukannya pengenalan terhadap user yang digunakan atau yang memakai, ya. Kemudian tidak hanya itu, user account atau password tidak diperlukan dalam TFTP ini, ya, karena dia tadi di awal sudah dijelaskan, karena dia tidak perlu melakukan pengenalan atau autentifikasi terhadap user yang memakai, ya. Jadi biasanya TFTP ini biasanya banyak digunakan atau banyak dipakai untuk menghubungkan workstation, ya, yang tidak memiliki disk drive-nya, ya, maupun hard disk ke server. Ya, artinya untuk mendownload boot image dari sistem operasi pada satu booting, ya.
Kemudian ada yang kita kenal dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jadi istilah dari pengertian dari Dynamic Host Configuration Protocol, dia merupakan protokol yang dipakai untuk memberikan IP address, ya, atau yang dikenal sebagai Internet Protocol secara dinamis kepada klien yang tidak mempunyai nomor IP, ya, nomor IP-nya atau Internet Protokolnya. Artinya mungkin bisa saja dinamik, atau bisa saja statik. Ini tergantung dari kebutuhan sebenarnya, ya. Jadi beberapa informasi itu bisa dikirim bersamaan dengan nomor IP-nya, IP dan default routernya, name servernya, kemudian file servernya. Jadi banyak sih sebenarnya lainnya. Kalau kita lihat tidak hanya itu, jadi DHCP ini dia memungkinkan satu server DHCP bisa menangani beberapa subnet dengan mengaktifkan DHCP relay agent, ya. Itu bisa dikatakan DHCP server lah istilahnya, ya. Jangan kita sebut dengan DHCP relay agent, kan itu terlalu apa sih, jarang dikenal orang. Biasanya itu DHCP server, ya. Nah, biasanya syaratnya bagaimana sih? Pertama, tentu host yang terkonfigurasi secara statik bisa didampingi dengan yang dinamis menggunakan DHCP server. Kemudian jaminan alamat unik, ya, menjaga informasi klien. Kemudian ketika klien booting sedapat mungkin diberi IP yang sama, ya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan perkembangan dari protokol IP dinamis, ya, di mana ada 3 protokol yang pernah dipakai untuk penanganan IP secara dinamis. Ada yang dikenal dengan RAR, ya, atau bisa dikenal sebagai Reverse Address Resolution Protocol, ya. Ini di tahun 1985, ini tidak lama digunakan, kemudian beralih kepada ke BUPI, ya, pada tahun 1993, atau dikenal dengan Bootstrap Protocol. Kemudian sampai sekarang kita kenal dengan yang namanya DHCP atau Dynamic Host Control Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol, ya. Jadi jadi hanya DHCP yang dipakai secara luas sampai saat ini, ya. Nah, kita lihat RAP server. Ini RAP server ini apa sih sebenarnya? Dia merupakan protokol pertama, ya, yang melayani permintaan IP klien. Kemudian dia didesain untuk address resolution pada sistem di class, atau biasanya kita kenal dengan PC non RDD, artinya PC tanpa hard disk, ya. Jadi ini kita kenal sebagai sistem di class, ya. Kemudian menyediakan mekanisme booting lewat jaringan, ya. Nah, ini RAP, jadi dia bootingnya melalui jaringan. Kemudian tidak hanya itu, ketika booting menggunakan ARP, address resolution, ya, ARP, terjadi transfer file system dari server ke klien. Dia menggunakan trivial file transfer daemon, dan bisa dikenal dengan TFTPD, ya. Jadi TFTP ini dia service yang ada di folder etc.init.conf, ya, yang di default secara disable karena kurang aman, yang tidak menggunakan autentikasi untuk komunikasi, ya. Jadi ini tidak lama digunakan karena dia memiliki kelemahan yang tidak aman sistem, gitu, ya. Kemudian bagaimana sistem kerja RAP itu? Nah, kalau kita lihat ini seperti ini, ya, gambarannya. Ya, ada MAC address, ya. Nah, hanya IP address. Di BUP protokol. Nah, selanjutnya sebagai lanjutan dari ARP di develop book, jadi dia untuk menangani request address dari klien. Kelebihan BUP ini dia lebih aman, dan pengiriman selain IP juga mengirimkan netmask atau gateway. Ya, dia menggunakan NIS over TFTP untuk transfer informasi sehingga lebih aman, ya. Nah, ini sistem kerja dari BUP. Oke. DHCP. Nah, DHCP sendiri merupakan standar dari Internet Engineering Task Force, atau bisa dikenal dengan IFTF,
Ya, dia berkembang di tahun 1993 ya, sebagai perbaikan dari Bootstrap protokol ya. Nah, ini kita kenal dengan DNS, Domain Name System ya. Kalau kita lihat pengertian dari DNS, Domain Name System, dia merupakan dia sebenarnya berbentuk database distribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau domain ke alamat IP internet protokolnya, atau sebaliknya dari alamat IP ke host yang akan di reverse mapping. Nah, penggunaannya biasanya contohnya mungkin bisa saja ya, nama domainnya mungkin sar.ac.id, di mana dengan alamat IP-nya adalah 3667.255 ya. Ya, seperti itu biasanya. Atau routing email, telnet, FTP atau web dan lain-lain sih sebenarnya ya. Tidak hanya itu, jadi DNS ini dia merupakan jembatan ya, di mana dia merupakan biasanya manusia itu lebih mudah mengingat namanya daripada alamat IP ya, dengan panjang 32 bit. Nah, jadi kalau DNS apa sih? Nah, mungkin sar.ac.id. Nah, sedangkan IP itu sangat susah untuk diingat biasanya ya, apalagi orang yang sering lupa. Nah, kemudian tidak hanya itu, DNS tidak diperlukan jika kita bisa mengingat ratusan atau ribuan bahkan jutaan alamat IP di internet. Nah, itulah ya. Jadi itu dari terkait gambaran dari domain name system DNS tadi ya. Kemudian untuk aplikasi layar, nah kita lihat ada yang kita jadi sebenarnya pada jaring itu terdapat 7 layer sebenarnya ya, nah, atau bisa dikenal network layer ya. Jadi ada 7. Pertama adalah layer aplikasi. Nah, biasanya pada layer aplikasi ini, layer ini dia berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh si user ya, di mana program komputer ini terhubung ya. Program komputer yang terhubung hanya program yang melakukan akses jaringan ya, tetapi bila tidak berarti tidak berhubung dengan OSI ya. Jadi program komputer ini adalah program terhubung melalui aplikasi jaringan ya. Contohnya mungkin bisa saja aplikasi word processing, di mana aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengolahan teks sehingga program ini tidak berhubungan dengan OSI ya. Jadi kemudian tetapi bila program tersebut ditambahkan fungsi jaringan, misalnya pengiriman email, maka bisa dikatakan dia berhubungan dengan OSI ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat layar aplikasi ini dia langsung mengakses jaringan ya. Nah, sedangkan untuk layar presentasinya, nah biasanya layar ini bertugas untuk mengurusi format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam. Ya, mungkin bisa saja data ini berupa kode-kode ASCII atau kode-kode yang terinskripsi ya. Jadi layar ini untuk mengkonversikan format data ya. Contohnya mungkin bisa saja format data yang digunakan pada layar presentasi ini adalah mungkin bisa saja berupa teks atau berupa data, berupa grafik ya, pokoknya berupa data ya, baik itu data multimedia, image, sound, suara atau video ya. Tuh, jadi layar ini akan bekerja pada layar presentation ya. Berikutnya untuk layar sesi ya, kalau kita lihat di mana layar sesi ini dia juga berfungsi sebagai mengkonversikan data ya. Jadi ada yang contohnya kita lihat pada sesi layar ini adalah NSQL ya, atau NFS ya, atau Network File System, atau Structured Query Language ya, atau dikenal dengan RFC, Remote
products call ya, atau bisa dikenal dengan X-Window System, atau bisa dikenal dengan ASP, Apple Call System Protocol, atau bisa dikenal dengan DNA System Control Protocol. Ya. Jadi di sini merupakan session-session layer yang berkomunikasi melalui layer-layer yang telah ditentukan. Ya. Nah, sedangkan pada layer transportation, nah biasanya pada layer transportation ini, pada layer 4 ini, dia bisa dipilih apakah dia menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Ya, jadi dia bisa memilih. Ini kelebihan dari layer transport. Ya. Kemudian adanya multiplexing terhadap data yang dating. Artinya dia di sini mengurutkan data yang datang. Nah, jadi jelas. Jadi pada layer transfer ini data itu akan diurutkan, ya. Mana yang akan lebih dahulu akan dilakukan proses pengiriman data ke destination atau ke tujuan yang diinginkan oleh si pengirim. Ya, jadi data itu dikirimkan dulu melalui sistem antrian, ya. Inilah layer dari transfer atau bisa dikenal pada layer 4 ini. Nah, sedangkan untuk layer network atau layer kelima, ya. Nah, fungsi layer dari layer ini, fungsi layer dari layer ini adalah untuk melakukan routing atau penyelamatan, ya, pada layer 5 ini. Nah, biasanya routing digunakan untuk melakukan pengarahan jalur paket data yang akan dikirim. Ya, di mana routing ada dua macam, itu ada yang dikenal sebagai routed dan ada routing protokol. Ya. Kalau kita lihat pada layar 5 ini merupakan gambaran dari ilustrasi, ya, di mana ada labor A atau perusahaan A, atau bisa di perusahaan A atau perusahaan B, atau labor B atau labor A, di mana dia melakukan komunikasi antara satu sama lain untuk melakukan komunikasi dengan alamat IP yang berbeda. Nah, ini tentu harus dilakukan routing dulu, ya, untuk bisa melakukan komunikasi antara protokol yang dimana bisa saja memiliki alamat IP yang berbeda, ya, untuk layer 5 ini, atau bisa dikenal dengan layer network ini. Ya. Kemudian tidak hanya itu, pada layer 6 atau bisa dikenal dengan layer data link, ya, biasanya pada layer data link ini itu ada fungsi yang disebut dengan arbitration. Artinya di sini melakukan pemilihan fisik media. Ya, kemudian ada yang dikenal dengan sebagai addressing, pengelamatannya. Kemudian error detection-nya, menentukan apakah ada data yang error atau tidaknya, atau data tersebut telah berhasil dikirim. Kemudian ada yang identification data encapsulation. Artinya mungkin bisa saja data ini dibungkus, ya, untuk melakukan atau terjadinya kerusakan pada data. Ya. Jadi ini pada ke layer ke-6 atau bisa dikenal dengan data link, ya. Sedangkan pada layar ke-7 atau bisa dikenal pada layar fisikal, nah biasanya atau orang mengenalnya dengan lapisan pertama, ya. Dalam model referensi jaringan OSI, lapisan ini dia merupakan lapisan terendah dari 7 layer atau bisa dikenal dari 7 lapisan. Ya, kenapa? Karena dia merupakan sebagai antarmuka atau mekanisme untuk meletakkan bit-bit data di atas media jaringan. Ya. Nah, contohnya mungkin layar ini yang berupa fisik bisa saja dia berupa hub atau bisa saja berupa kabel, ya. Jadi ini tergantung fisiknya, media pengantarnya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini merupakan ilustrasi dari layar fisikal atau pada bisa dikenal adalah layar ketujuh atau misalnya, ya, atau layar terakhir, ya. Nah, ini merupakan gambaran atau referensi saya, ya, dari referensi yang saya ambil terkait dari penjelasan konsep dari HTTP ini, ya, maupun dari konsep layar protokol-protokol atau OSI pada layar ini. Nah, jadi inilah merupakan gambaran
layar. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, terdapat 7 layar ya yang harus kita ketahui. Pertama adalah kita ambil dari layar paling atas adalah layar application, kemudian ini mengacu pada ke aplikasinya yang berhubungan langsung pada jaringannya, kemudian layar presentationnya, kemudian layar sessionnya, kemudian layar transportnya, kemudian layar networknya, kemudian yang keenam adalah layar data link, dan yang terakhir adalah layar fisikal. Nah, ini mengacu lebih kepada fisik yang digunakan untuk melakukan komunikasi atau melakukan media transfer data dari host satu ke host yang lain, atau klien satu ke server, atau sebaliknya dari server ke klien ya. Nah, ini kita kenal sebagai pada layar fisikal yang menggunakan media transfer, bisa saja berupa kabel, modem, atau hub ya. Itu tergantung. Oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini video saya terkait penjelasan dari konsep HTTP. Saya ucapkan terima kasih. Saya ini dengan membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.